Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Keluargaku dan jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan pembahasan kitab tauhid kita, yang mana ini sebenarnya sudah kita selesaikannya bacaannya di taklim subuh yang singkat kita, dan kemudian kita rekamkan lagi supaya bisa diambil manfaatnya oleh keluarga dan kerabat sekalian. Kemudian Syekh Al-Utsaimin menyebutkan dan menjelaskan poin-poin dalam kitab tauhid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, yang mana poin-poinnya itu ada 24 ya. Ini semua adalah poin-poin dari penjelasan bab hak-hak Allah kepada hambanya dan hak hamba kepada Allah, yang semua jika dirangkum poin-poinnya ada 24. Disebutkan satu persatu oleh Syekh Al-Utsaimin. Yang pertama adalah hikmah min khalqil jinni wal insi. Hikmah dari penciptaan jin dan manusia. Ya, akhadha rahimahullah min qouli ta'ala. Syekh Al-Utsaimin mengatakan bahwa hikmah dari penciptaan jin dan manusia ini diambil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya At-Tauhid, itu dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, surat Az-Zariyat. Fa hikmatu hiya, adapun hikmahnya dari penciptaan jin dan manusia ini adalah ibadatullah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, la an yatamatta'u bil makili, ya, bukan dengan bersenang-senang dengan makanan, ya, dengan makanan, bukan juga dengan masyarib wal manakih. Jadi hikmah dari penciptaan manusia ini adalah kita beribadah kepada Allah bukan bersenang-senang dengan makanan dan minuman atau dengan manakih, dengan pernikahan, ya, dengan pernikahan ya. Kemudian yang kedua adalah annal ibadata hiya tauhid, bahwa ibadah itu adalah tauhid. Ai annal ibadata mabniyatun ala tauhidi, fa kullu ibadatin la tauhida fiha laysat bi ibadah. Bahwa ibadah ini itu dibangun di atas tauhid, dan setiap ibadah yang tidak ada tauhid padanya, yang tidak didasari dengan tauhid, maka itu bukan ibadah. La siyama anna ba'dha salaf fassaru qaulahu ta'ala illa liya'budun illa liwahidun. Apakah lagi sebagian salaf itu mentafsiri ayat Allah Subhanahu wa taala illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku, dalam surat Az-Zariyat tadi, itu dipahami dengan illa liwahidun, kecuali untuk mentauhidkan saya, kata Allah. Jadi tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan saya atau beribadah dengan saya dengan tauhid. Dengan tauhid ini tafsir dan pemahaman sebagian ulama salaf. Wa hadza mutabiqun tamaman, dan ini adalah penerapan yang sesuai, ya, lima istanbatahu al-muallif rahimahullah min annal ibadata hiya tauhid. Ya, sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh penulis kitab At-Tauhid, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwa ibadah itu adalah tauhid. Ya, artinya apa yang dipahami oleh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah bahwa ibadah itu adalah tauhid, itu sesuai dengan apa yang dipahami oleh para ulama salaf. Fa kullu ibadatun la yubna ala tauhid fa hiya batilun. Dan ibadah yang tidak dibangun di atas tauhid ini adalah ibadah yang rusak, yang batil. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana aghna karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ana aghna syuraka'i 'ani syirki. Saya tidak membutuhkan sekutu-sekutu, kata Allah Subhanahu wa taala. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i, siapa yang beramal lalu dia mempersekutukan aku di dalam amalannya, ya, dengan tandingan-tandingan selainku, taraktuhu wa syirkahu, maka aku, kata Allah, akan meninggalkannya, ya, menolak amalannya, meninggalkan amalannya, dan juga meninggalkan apa yang ia persekutukan itu. Hadis qudsi ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kemudian perkataan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, li'anna khusumata fihi, karena di dalam tauhid itu ada permusuhan, itu maksudnya apa? Dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin, ai fi tauhidi bainar rasuli wa Quraisyin, yaitu, ya, dalam ajaran tauhid antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang Quraisy itu terjadi berselisih, ya, terjadi pembusuhan, peperangan disebabkan ajaran tauhid ini. Fa Quraisyu ya'buduna Allah, yatufuna lahu wa yusallun. Orang-orang Quraisy itu juga mereka beribadah kepada Allah, mereka tawaf juga, ya, kepada Allah, wa yusallun, mereka salat juga kepada Allah. Salat artinya mereka
doa ya atau ibadah. Karena salat ini dari segi bahasa juga adalah doa ya. Doa tentunya adalah ibadah. Dan orang-orang Quraisy mereka beribadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, walakin ala ghairil ikhlas wal wajhi asy'ari. Tetapi mereka melakukan semua itu bukan di atas kemurnian, bukan di atas kemurnian dan bukan di atas cara yang disyariatkan. Fahiya kal adami li adamil ityan bitauhid. Apa yang mereka lakukan itu seakan-akan kosong. Ya dianggap bukan sebagai ibadah karena tidak ada tauhidnya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma man'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum." Tidaklah mereka itu tidak diterima nafkah-nafkahnya. Nafkah ini ibadah juga ini, memberi nafkah. Orang-orang Quraisy itu kata Allah, mereka itu tidak diterima nafkah-nafkahnya illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Tidak lain tidak diterima itu amalannya karena mereka kafaru, mengingkari Allah dan Rasulnya. Ya kenapa dikatakan mengingkari Allah padahal mereka tadi dibilang sembah Allah? Ya karena penolakan terhadap Rasul berarti penolakan terhadap Allah. Karena Rasul yang dia bawa adalah tauhid, adalah ajaran Allah. Penolakan kepada Rasul adalah penolakan kepada Allah. Bahkan penolakan terhadap satu Rasul sama dengan menolak semua Rasul. Ya, sama dengan menolak semua Rasul. Jadi kalau ada yang menolak tauhid yang dibawa oleh Nabi SAW berarti dia menolak semua tauhid yang dibawa oleh para Rasul. Jamaah ibadah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faidah yang ketiga, wa qawluhu fi tsalits fa fihi ma'na qawlihi, terhadap makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wala antum a'biduna ma a'bud, dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Lastum a'biduna ibadati. Ini artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan bahwa kalian orang-orang Quraisy tidak beribadah apa yang aku ibadahi, tidak menyembah apa yang aku sembah. Lianna ibadatakum mabniyatun ala syirki, karena peribadatan kalian itu dibangun di atas syirik. Falaisat bi ibadatillahi ta'ala, dan itu bukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Quraisy mereka menawarkan kepada Nabi untuk sama-sama menyembah berhala, kemudian nanti juga sama-sama menyembah Allah. Tapi Nabi SAW menolak ya. Dan itu ya kalau kita cermati, orang-orang Quraisy menawari Nabi untuk sama-sama menyembah Allah dan sama-sama menyembah berhala, menunjukkan bahwa mereka sebenarnya tidak ada masalah dengan menyembah Allah itu, lalu menyembah lagi yang lain, tidak ada masalah karena memang mereka meyakini Allah. Mereka meyakini Allah sebagai pencipta, sebagai pemberi keselamatan dan lain sebagainya. Mereka yakini itu. Tetapi mereka juga menyembah yang lain. Mereka juga menyembah, berdoa, meminta kepada yang lain. Dan tentu Nabi tidak terima. Nabi inti ajarannya adalah tauhid. Menyembah Allah ya, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang menjadikan peperangan di antara Nabi dan orang Quraisy. Jadi perang di antara Nabi dan orang Quraisy bukan perang antara orang yang menyembah Allah dengan orang yang tidak tahu Allah, bukan. Perang di antara kedua kelompok ini adalah perang di antara yang satu menyembah Allah Ta'ala saja, sementara yang lainnya menyembah Allah tetapi menyembah juga yang lain. Beda dengan perang Nabi atau perang para sahabat terhadap orang-orang Romawi, orang Persia. Itu perang terhadap kaum yang tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Allah. Mereka kenal api sebagai Tuhan. Mereka kenal Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Tidak mengenal Allah sebagai Tuhan ya. Lain dengan orang-orang Quraisy ini. Orang-orang Quraisy ini syiriknya ini ya, jadi misalnya kalau ada di kalangan orang-orang Islam terus pergi ke dukun, percaya dengan dukun, minta di pohon, minta di kuburan. Nah ini mirip sebenarnya dengan orang-orang Quraisy. Mereka juga menyembah Allah juga. Tetapi itulah mereka mempersekutukan Allah dalam hal-hal peribadatan. Mempersekutukan Allah dalam hal-hal peribadatan. Dalam hal-hal ibadah. Mereka persekutukan Allah dalam hal-hal ibadah. Kemudian ar-rabi' yang keempat adalah al-hikmatu fi irsali ar-rusul. Hikmah dari pengutusannya para rasul adalah akhadha rahimahullahu ta'ala min qawlihi ta'ala. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab mengambil hikmah dari diutusnya rasul ini berlandaskan pada firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Dan sungguh kata Allah telah kami utus di setiap umat itu para rasul. An ya'budullah, agar mereka menyerukan kepada manusia sembahlah Allah, wa yajtanibut taghut, dan jauhi taghut, jauhi tandingan-tandingan selain Allah. Fa hikmatu hiya, dan hikmahnya di sini adalah da'watu ila ibadatillahi wahdah. Dakwah kepada memurnikan ibadah
hanya untuk Allah Subhanahu wa taala.